Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Salina Sution. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang akan membahas materi mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima oleh pihak tertentu. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh hak dan kewajiban negara yang bersifat timbal balik adalah hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal ini guna untuk merealisasikan pemenuhan warga negara. Dan untuk merealisasikan kewajiban warga negara, negara mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya yaitu kewajiban membayar pajak. Dan adapun manfaat pembayaran pajak bagi warga negara, diantaranya yaitu pelayanan kesehatan, transportasi massal, subsidi pangan dan BBM, pendidikan, pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, dan yang terakhir adalah kelestarian lingkungan hidup. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara warga Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat, yaitu di Eropa. Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi menjadi dua periode. Yang pertama, Manan 2001, yaitu periode sebelum kemerdekaan dari 1908 sampai 1945, dan periode setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Pada tahun 1997, Interaction Council merancangkan suatu naskah berjudul Universal Declaration of Human Responsibilities atau Deklarasi Tanggung Jawab Manusia. Dinyatakan bahwa deklarasi ini diadakan karena di Barat ada tradisi menjunjung tinggi kebebasan dan individualis, sedangkan di dunia Timur, konsep tanggung jawab dan komunitas lebih dominan. Prinsip dasar deklarasi ini adalah tercapainya kebebasan sebanyak mungkin, tetapi pada saat yang sama, berkembang rasa tanggung jawab penuh yang akan memungkinkan kebebasan itu tumbuh. Yang kedua, sumber sosiologi. Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara warga negara. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual rights dan kelompok masyarakat atau collective right, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Yang ketiga, sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah: yang pertama, mengamandemen Undang-Undang NRI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia
serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers. Yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni yang pertama, Sidang Umum MPR tahun 1999, yang kedua, Sidang Tahunan MPR tahun 2000, yang ketiga, Sidang Tahunan MPR tahun 2001, yang keempat, Sidang Tahunan MPR yang tahun 2002. Dari 4 kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber sosiologi. Sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologi fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kenyataan yang memperhatikan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan berpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung. Yang kedua yaitu sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamai kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang terjadi pada era reformasi. Butir-butir yang menjadi tuntunan reformasi itu, ada beberapa tuntunan reformasi itu, yaitu yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu menghapuskan dokumen Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Yang ketiga yaitu menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta memberantaskan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat yaitu melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima yaitu ekonomi daerah. Yang keenam mewujudkan kebebasan pers. Yang kesembilan mewujudkan kehidupan demokrasi. Yang kesepuluh yaitu mewujudkan kehidupan demokrasi, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Ada lagi aturan dasar ilmuwan pendidikan dan kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa kita sebagian besar masih mendasarkan budaya etik tradisional, sedangkan iptek berasal dari perkembangan budaya asing yang lebih maju. Maka apabila pertumbuhan budaya bangsa kita tidak disiapkan, akan dapat terjadi apa yang disebut kesenjangan budaya, yakni keadaan kehidupan bangsa Indonesia yang bergumul dengan budaya baru yang tidak dipahami. Strategi kebudayaan nasional Indonesia yang kita pilih adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua yaitu menolak sepenuhnya unsur-unsur budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang terakhir yaitu menerima secara selektif unsur budaya asing yang belum jelas apakah sesuai atau bertentangan dengan kepribadian bangsa. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Sebelum diubah, ketentuan ini diatur dalam bab 14 dengan judul Kesejahteraan Sosial dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Judul bab menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Salah satu perubahan penting untuk pasal 33 terutama dimaksudkan untuk melengkapi aturan yang sudah diatur sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Aturan dasar ihwal usaha pertahanan dan keamanan negara. Setelah adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan negara semesta (Sishamkam rata) dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan dasar pengalaman sejarah tersebut, maka sistem pertahanan dan keamanan rakyat semata tersebut dimaksudkan ke dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam hal ini, kedudukan rakyat adalah sebagai kekuatan pendukung, sedangkan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama. Kekuatan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dibangun dalam 3 susunan, yakni perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya berkutat pada pasal 27 sampai pasal 34. Setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur terdiri di bawah wujud hak asasi manusia (HAM). Selain mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban asasi manusia. Di sini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. Dalam Undang-Undang 1945 memuat aturan dasar kewajiban dan hak negara, melainkan juga terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dan pihak yang lain. Esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak warga negara meliputi yang pertama dalam aspek agama. Dalam agama, kepercayaan bangsa kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dipercaya telah ada semenjak zaman prasejarah, sebelum datangnya agama-agama besar di tanah air. Kehidupan beragama juga diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat dalam pasal 29. Yang pertama, pasal 29 ayat 1 yang Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
tentang negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa yang harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan. Pada pasal 29 ayat 2 pun berisi tentang jaminan kemerdekaan memeluk agama dan dalam beribadah. Yang kedua dalam aspek pendidikan dan kebudayaan, merupakan dua istilah yang satu sama lain berkolerasi sangat erat. Fungsi dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 terdapat konsep fungsi negara, yaitu yang pertama ialah fungsi minimal, yaitu melengkapi sarana prasarana umum yang memadai. Yang kedua ada fungsi madya, yaitu menangani masalah eksternalitas seperti pendidikan lingkungan dan monopoli. Yang ketiga ada fungsi aktivis, yaitu menetapkan kebijakan dan industri redistribusi kekayaan. Yang keempat yaitu cerdas secara spiritual, yaitu kecerdasan jiwa yang membantu seorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai yang positif. Yang keempat, fungsi cerdas emosional dan sosial, kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Yang keenam ialah cerdas secara intelektual, yaitu sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, dan berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Cerdas kinestik, kemampuan anak. Yang ketujuh ada cerdas kinestik, yaitu kemampuan menggunakan ketangkasan tubuh untuk mengekspresikan ide-ide berdasarkan perasaan dan menggunakan keterampilan tangan untuk menciptakan sesuatu. Itulah sekian penjelasan dari saya tentang urgensi dan esensi harmoni kewajiban hak negara dan warga negara. 3. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat sesuai semangat pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Kekeluargaan merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, yang salah satunya kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang dalam menyelesaikan pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum. Hasil pekerjaan bersama memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh banyak orang. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberikan hasil lebih baik. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi nasional yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yakni sektor ekonomi baik sektor produksi, distribusi maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan pemilikannya oleh rakyat banyak. 4. Pertahanan dan keamanan berdasarkan aturan dasar ihwal pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Sishankan merata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishankan merata adalah TNI dan Polri. Adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI dan Polri baik dalam Undang-Undang NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait
diharapkan akan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dari prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Rangkuman tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga dengan negaranya. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang NRI 1945, mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Yang keempat, sekalipun aspek kewajiban asasi manusia jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan aspek hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang NRI 1945, namun secara filosofis tetap mengindikasikan adanya pandangan bangsa Indonesia bahwa hak asasi tidak dapat berjalan tanpa dibarengi kewajiban asasi. Dalam konteks ini, Indonesia menganut paham harmoni antara kewajiban dan hak, ataupun sebaliknya, harmoni antara hak dan kewajiban. Yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika, terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Yang keenam, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan